بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya. Dan apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu lebih suci bagimu, lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang tadi saya bacakan dan tadi dibacakan oleh Ustazah Muna, itu adalah surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, untuk itu sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan Ustadz Lutfi Mubarak. Silakan Ustadz. Terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Istiqomah, Ciputat, Tangerang Selatan, dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus memegang erat, harus memegang dengan kokoh hubungan pernikahan, hubungan keluarga. Ini dikatakan oleh Allah dengan mitsaqan ghalidho, suatu perjanjian yang amat sangat kuat. Karenanya bagi kita semua apabila memiliki problematika,
memiliki bahkan prahara. Ini satu hal yang harus dihindari terutama untuk kaum suami ya. Adalah kata-kata talak. Hati-hati, seemosional apapun, semarah apapun, sekecewa apapun, semoga lebih dulu dapat dikomunikasiin gitu. Jangan dikit-dikit, lu gua talak lu gitu Pak Haji ya. Lu gua cerai lu. Lu tak pulangin ke rumah orang tua lu. Meskipun kalimat yang ketiga itu isyarat, tapi itu hati-hati sebagai simbol talak itu. Ya. Begitu pula dengan kaum ibu, jangan dikit-dikit ceraiin aku. Hati-hati nih ibu-ibu ya. Dalam sebuah penelitian konon menurut ahli psikolog bahwa untuk saling memahami satu dengan yang lain, suami dan istri itu ternyata lumayan lama Pak. Butuh paling kurang nih 10 tahun. Paling lama ya seumur hidup sebenarnya kita itu saling memahami. Karena ditemukan fakta yang justru di usia paruh baya bercerai. Ada saja begitu. Jadi cobalah untuk saling memahami, mengerti, ya, bersabar, menerima kekurangan masing-masing. Ini yang paling penting. Kalau kelebihan ya sudah barang tentu kita terima kan begitu. Yang menjadi prinsip bagi kita Bu ya, ibu-ibu, bapak-bapak tentu lebih berpengalaman nih dalam kehidupan rumah tangga Bang Zafid. Coba selesaikan masalah, problem apapun ya, dengan sama sekali tidak emosional. Dengan marah, jangan. Bahkan Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Meskipun kalimat ini sangat singkat tetapi sangat dalam, sangat filosofis. Karena kemarahan itu justru menjadikan segala sesuatu itu kontraproduktif. Bahkan hancur. Ya polanya Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya nih. Udah puluhan tahun, belasan tahun berumah tangga ya. Ya betul. Tadi kata guru kita Kiai Syahdan, kalau suami lagi pengen marah, ya ibu tahan dulu deh gitu. Sebenarnya kalau kita menghadapinya dengan penuh penerimaan, kemudian ketulusan, nikmat juga sebenarnya gitu. Ya. Kalau ibu-ibu lagi pengen marah ya bapak-bapak ya santuy dulu gitu. Itu sebetulnya kuncinya. Nah karenanya ayat yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita dan diterjemahkan oleh Bang David memberikan suatu tuntunan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ila akhiril ayat. Kalau talak itu telah jatuh kepada seorang istri dan ia ada pada masa iddahnya, maka fala ta'dhuluhunna, ini kepada walinya nih. Jangan pernah menghalang-halangi apabila seorang suami yang sudah jatuh talak kepada istrinya untuk kembali lagi, untuk rujuk lagi. Walinya ini tidak boleh menghalang-halangi, keluarganya tidak boleh mencegah. Sebagaimana kata Allah, fala ta'dhuluhunna, janganlah kalian wahai para wali atau keluarga menghalangi mereka para istri ayyankihna untuk menikah kembali azwajahunna dengan suami mereka, ya. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila keduanya sudah ya mendapatkan kesepakatan bersama kembali. Keduanya sudah pada ridho ya. Tetapi tentu semua itu harus berlaku secara baik, bil ma'ruf, harus baik, tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi tentunya. Bapak-bapak dan ibu sekalian dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia di seluruh tanah air, jika seorang suami telah jatuh talak, ya, maka selama masa iddah ibu-ibu boleh ia rujuk kembali. Ya, kalimat rujuknya dengan bahasa Arab boleh roja'tuki, aku rujuk kepadamu. Atau dengan bahasa Indonesia juga boleh, aku kembali kepadamu. Kamu menjadi istriku
kembali. Itu Menurut- perlu, ya. maaf Ustaz, itu perlu Silakan. ijab kabul lagi nggak Ustaz atau cukup ngomong itu aja? Cukup ngomong itu aja. Oh, nggak perlu Tapi harus ijab kabul ulang lagi gitu nggak? Tidak harus, kecuali kalau para ibu sudah habis masa iddahnya, itu harus ijab kabul kembali. Oh. Ini kata para ulama. Tetapi anjuran bahkan mayoritas para ulama, ya, ketika rujuk itu harus disaksikan 2 orang saksi. Oh. Ya. Ini anjuran para ulama begitu ya. Nah, kalau ibu-ibu sudah habis masa iddahnya nih, oke, maka harus nikah kembali sebagaimana ijab kabul biasanya. Jadi rukunnya rukun nikah ya, seperti melaksanakan rukun nikah. Rukun nikah ya. kembali. Ya. Betul. Oh. Jadi ya kita ya, jangan kita dong ya ilustrasinya. Siapapun. Para Begitu, Bang. pelaku. Para pelaku ya. Yang telah menjatuhkan talak 1, oke, mau rujuk silahkan sebelum masa iddahnya untuk rujuk dengan 2 saksi. Talak 2 silahkan untuk rujuk kembali sama ya, selama masa iddah dengan 2 saksi. Iya. Nah, kemudian kalau sudah talak 3, ya di sini ya silakan sama rujuk kembali selama masa iddah, lalu dengan 2 saksi. Tapi kalau sudah 3 kali talak dan talak lagi, maka seorang suami ketika mau rujuk kembali tidak bisa langsung menikahi istrinya, kecuali sang mantan istri tersebut dinikahi dulu oleh orang lain. Allah. Baru kembali boleh rujuk kembali. Itu barangkali. Jadi maksudnya talak 1, talak 2, talak 3 itu urutannya Ustaz. Bukannya maaf misalnya orang mau pisah, saya langsung talak. 3. Gitu. Baik, para ulama memberikan satu kesimpulan itu tidak berlaku sebetulnya. Oh. Saya langsung talak kamu, talak 3. Itu tidak berlaku. Meskipun itu terucap tetap berlaku sesuai hierarkinya ya talak 1, talak 2 dan seterusnya. Artinya sudah 3 kali menjatuhkan talak kepada Betul. istri, terus udah rujuk lagi. Betul. Pas yang keempatnya dia mau dia jatuhkan talak lagi, ternyata mau rujuk lagi, Ya, dia istrinya harus nikah lagi. dia harus menikah dulu dengan orang lain. Oh, Itu barangkali. gitu. Oh, bulat Bu. Tahu bulat digoreng dadakan. Buset. Paham ya Bu ya? Siap-siap. Makasih banyak Ustaz. Ya. Sama-sama. Baik, silakan Ibu, ada yang mau nanya Ibu? Wah, langsung curhat nih kayaknya. Silakan Ibu, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati, mau bertanya Ustadz, Mangga. seperti apa penjelasan menurut Islam untuk larangan seorang wanita berpoliandri, sedangkan untuk seorang laki-laki atau pria bisa boleh berpoligami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nih ceritanya emansipasi wanita ini apa gimana ini? Buset dah, ngeri amat pertanyaannya ini Ustaz. Pertanyaannya panas seperti cuaca Iya. Tangerang. Saya langsung gerah ini Ustaz. Baik, terima kasih. Poligami itu ya kita nih sebagai seorang muslim lebih dulu harus terima sebagai ketentuan dari Allah. Meski seorang suami, mohon maaf, tidak sembarang bisa berpoligami. Karena ya harus memenuhi syarat-syaratnya. Kenapa seorang laki-laki dibolehkan berpoligami? Ya karena seorang laki-laki meskipun ibarat kata nih ya istrinya 1000, bibitnya tetap 1. Betul apa betul nih? Bibitnya tetap 1. Kemudian yang kedua, memang Al-Islam ini menganjurkan kepada kita semua untuk menikahi wanita subur, memiliki banyak keturunan sebetulnya. Karenanya ini sebagai sebuah pengembangan turunan dan tentu yang paling penting adalah menjaga kehormatan untuk terhindar dari perzinahan. Ya, tapi catatannya itu syarat-syaratnya harus terpenuhi, nggak sembarang. Lalu kenapa perempuan dilarang poliandri? Ya ini karena secara syariat, secara normatif jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surah An-Nisa ayat 24 itu tidak diperbolehkan menikahi istri-istri orang lain. Itu tidak boleh. Jelas ya. Kemudian secara yuridis dalam undang-undang perkawinan kita jelas itu tidak boleh.
Ya. Yaitu merupakan tindakan pelanggaran hukum. Secara psikologis juga Ibu itu akan sangat merusak mentalitas kita, merusak kejiwaan kita. Ya. Bahkan secara sosiologis ini sangat bertentangan dengan norma dan budaya ketimuran kita. Nah itu barangkali Ibu ya sebagai jawabannya. Iya, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya ya Bu. Secara agama juga dilarang, secara norma sosial juga nggak pas ya kan. Terus juga nanti kalau lahir anaknya bingung, nih anak siapa? Sweet lagi suaminya. Sekarang Bang David ada kan sebuah dalih. Sekarang untuk menentukan anak siapa kan bisa tes DNA. Oh, Kan iya. begitu ya dalihnya ya. Betul. Jadi pelarangan polyandri bukan hanya karena aspek keturunan. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, tapi pertimbangan-pertimbangan psikologis dan sosiologisnya ini sangat merusak. Iya, iya. Sangat merusak sekali. Iya. Begitu Ibu. Ya jadi Bu, Rito ya Bu ya, satu sami ya Bu ya. Ya, siap. Kalau kami ya. Jelas ya. Jadi tapi bukan berarti Bapak Pak, jadi boleh ya Pak poligami ya Pak. Bukan gitu, bukan. Masna wa sulasa wa ruba' itu emergency exit ya Ustadz ya kalau nggak Emergency salah. exit. Jadi bukan diwajibkan ya buat laki-laki itu, Betul. nggak diwajibkan. Oke. Sunnah pun enggak. Sunnah juga Para enggak. ulama betul. Ya, enggak sunnah dan enggak diwajibkan Pak. Iya, iya. Ya. Kalau sunnah dimaknai sebagai sunnah Nabi dalam pengertian umum bahwa Nabi melakukan itu betul. Iya. Tapi sunnah dalam perspektif hukum sesuatu hal yang dianjurkan, diharuskan itu tidak. Ya. Barangkali Baik. begitu Bang. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah kita dapat ilmu lagi. Ya Bu ya, bisa dibawa pulang ke rumah. Jadi kalau ada bapaknya, Bu saya mau kawin lagi, ngaji lagi deh Pak, gitu ya. Allahu Akbar. Maafin saya kalau saya ada salah. Baik, kita akan lanjut hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.